Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya gitu ya di kelas persamaan diferensial. Kali ini kita mau bahas terkait soal-soal dari penugasan kemarin ya. Mulai dari yang pertama itu ini Ibu tulis dulu soalnya. Tunjukkan fungsi-fungsi berikut apakah membentuk basis solusi atau tidak gitu ya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama untuk yang nomor 1 itu yakni soalnya X pangkat 2 Y triple aksen dikurangi 3 X Y double aksen ditambah 3 Y aksen sama dengan 0, dimana katanya ada fungsi-fungsi yang ditebak sebagai dia tuh akan membentuk basis solusi. Yang pertama itu adalah Y sama dengan 1, kemudian yang kedua itu adalah Y sama dengan X kuadrat, dan yang ketiga adalah Y sama dengan X pangkat 4 gitu ya. Nah, kita cek cara mengeceknya itu karena di sini kita melibatkan persamaan diferensial ordenya orde 3, maka kita akan menurunkan dia 3 kali begitu ya, masing-masing fungsinya. Jadi kita turunkan dulu. Nah, yang pertama Y sama dengan 1, maka Y aksen, Y double aksen gitu ya. Turunan kedua, turunan ketiganya juga dia adalah 0 ya, gitu karena Y-nya konstanta. Kemudian kalau Y sama dengan X kuadrat, maka turunan pertamanya adalah 2X. Turunan keduanya itu adalah 2 dan turunan ketiganya itu adalah 0 ya. Sementara untuk X pangkat 4, turunan pertamanya itu adalah 4X pangkat 3. Sedangkan turunan keduanya itu adalah 12X kuadrat. Turunan ketiganya itu adalah 24X. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan cek nih. Kita ceknya itu saya tuliskan kembali ya soalnya supaya gampang untuk melihatnya gitu. Kita akan substitusi masing-masing fungsi dan turunannya tersebut itu ke X kuadrat Y triple aksen dikurangi 3X Y double aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang yang pertama nih, X kuadratnya kita tulis dulu X kuadrat, kemudian dikali Y triple aksen berarti dikali 0 gitu ya, dikurangi 3X dikali Y double aksennya itu adalah 0 ya. Ini kan karena semuanya itu dia 0, maka ini kali 0 juga ditambah 3 kali 0. Sudah jelas dia hasilnya pasti 0. Maka ini benar ya, karena hasilnya sama maka dia merupakan basis solusi gitu ya. Ini istilah-istilahnya sebetulnya sama seperti di persamaan di aljabar ya, aljabar linear gitu ataupun struktur aljabar gitu. Jadi ada basis, kemudian nanti ada kombinasi linearnya apakah dia tuh bebas linear atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih, kita cek yang kedua sekarang. Yang kedua berarti X kuadrat dikalikan Y triple aksen berarti dikalikan 0 dikurangi 3X dikali 2 berarti gitu ya, ditambah 3 kali Y aksennya adalah 2X gitu. Kita lihat di sini X kuadrat kali 0 itu sudah jelas hasilnya ini 0 gitu ya. Kemudian min 3X kali 2 itu adalah min 6X dan 3 kali 2X itu hasilnya adalah 6X. Sehingga min 6X tambah 6X itu hasilnya 0 juga. Maka ini benar ya, basis solusi. Kemudian kita cek yang ketiga apakah benar. X kuadrat dikali Y turunan ketiganya berarti kali 24X dikurangi 3X dikali Y double aksennya itu adalah 12X kuadrat. Kemudian ditambah 3 kali 4X pangkat 3. Kita cek lagi, ini berarti 24X pangkat 3 gitu ya. Ini berarti 36X pangkat 3 dan yang ini adalah 12X pangkat 3. Dan hasilnya ini adalah 0 gitu ya. Maka ternyata ketiganya ini menghasilkan 0 atau setelah disubstitusikan itu hasilnya sama, maka ini merupakan basis solusi gitu ya untuk nomor 1. Sekarang kita beranjak ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini tunjukkan fungsi-fungsi berikut membentuk basis solusi.
kemudian cari solusinya gitu ya. Jadi kita buktikan dulu seperti yang tadi, mereka tuh membentuk basis solusi, kemudian kita akan mencari solusi umumnya seperti apa gitu ya. Nah, ini persamaannya itu yakni Y double aksen dikurangi 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Dimana katanya basis-basis solusinya itu yakni yang pertama Y sama dengan E pangkat X sama ini kalau diturunkan turunan pertama, turunan kedua. Kenapa kita sampai turunan kedua? Karena di sini persamaan diferensialnya order 2 gitu ya. Oke, sehingga turunan kedua dan turunan pertama, turunan keduanya juga itu sama karena E pangkat X kalau diturunkan berapa kali pun hasilnya E pangkat X ya. Ini sama. Gitu. Kemudian yang kedua itu nanti kita lihat Y sama dengan X kali E pangkat X gitu ya. Nah, berarti yang ini kita cari dulu. Y aksennya berarti karena ini tuh perkalian dua buah fungsi ya, X dan E pangkat X, maka kita akan gunakan aturan perkalian dari suatu turunan fungsi. Maka nanti turunannya itu adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu ya. U-nya itu adalah X-nya, V-nya itu adalah E pangkat X-nya. Kita lihat U aksen V berarti U aksennya 1 kali E pangkat X gitu ya, ditambah U V aksen, U-nya adalah X, V aksennya tetap E pangkat X gitu ya, seperti itu. Kemudian turunan keduanya kita lihat, karena dia order 2 maka kita turunkan sampai 2 kali. Nah, turunkan dari sini ya, turunan dari sini berarti hasilnya itu adalah E pangkat X, turunannya E pangkat X, dan turunan X E pangkat X itu adalah E pangkat X ditambah X E pangkat X gitu ya. Oke, masing-masing kita akan substitusikan nih ini ya. Nah, yang ini kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan menjadi 2E pangkat X ditambah X E pangkat X. Oke, sekarang kita substitusikan ke persamaan diferensialnya, apakah dia menghasilkan sama dengan 0 gitu ya atau tidak. Kalau iya berarti dia basis. Yang pertama itu adalah Y double aksen berarti E pangkat X gitu ya, karena untuk yang pertama ini dia Y-nya, Y aksennya dan Y double aksennya itu sama-sama E pangkat X, maka ini E pangkat X dikurangi 2 E pangkat X ditambah E pangkat X, dan hasilnya sudah jelas 0 ya. Sementara untuk yang kedua yang bawah kita lihat Y double aksen berarti 2 E pangkat X ditambah X E pangkat X gitu ya, dikurangi 2Y aksen berarti dikurangi 2 kali yang ini ya. Oke, dikurangi 2 kali E pangkat X ditambah X E pangkat X gitu. Kemudian ditambah Y, Y-nya adalah X E pangkat X ditambah X E pangkat X gitu ya. Kemudian kita hasilkan ini 2E pangkat X, ini X E pangkat X, yang ini min 2E pangkat X. Kemudian min 2 kali X E pangkat X, min 2X E pangkat X, dan ini X E pangkat X gitu ya. Kita lihat nih, ini dan ini, mohon maaf. Oke, pakai merah aja ya. Ini dan ini saling menghilangkan gitu ya. Ini dan ini juga saling menghilangkan ya. Maka hasilnya itu sudah jelas sama dengan 0. Gitu ya. Ternyata mereka berdua adalah basis solusi. Sehingga kalau mereka basis solusi sama seperti struktur aljabar ya, kalau mereka tuh basis, maka solusi umumnya itu bisa dibentuk dari kombinasi linear basis-basisnya. Seperti itu ya. Sehingga solusi umumnya ini kombinasi linear. Y sama dengan kombinasi linear itu kan berarti harus ada suatu koefisien gitu ya. Masing-masing basisnya harus ada koefisiennya. Kita misalkan koefisiennya itu adalah C1. Nah, yang pertama basisnya tadi apa? E pangkat X, dan basis keduanya X E pangkat X. Sehingga kita punya solusi umumnya C1 E pangkat X ini sebagai basis yang pertama ditambah C2 X E pangkat X. Seperti itu ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang nomor 3 ini ya, mohon maaf ini nomor 3. Untuk yang nomor 3 ini, ternyata mencari solusinya itu ada kondisi awal ya, atau masalah nilai awal yang diketahui. Di mana masalah nilai awal yang diketahuinya itu yakni
Y0 sama dengan 4 gitu ya. Dan Y aksen 0 itu sama dengan 3. Nah, karena ini ada Y aksen gitu ya yang diketahui, maka kita akan mencari C1 dan C2-nya. Kita akan cari si C1 dan si C2-nya itu dengan mensubstitusi masalah nilai awal yang ini ya. Teman-teman pasti masih ingat kan ya? Oke, kita lihat ya. Nah, karena di situ kondisi awal atau masalah nilai awalnya itu ada Y aksen, maka kita perlu menurunkan Y aksen terlebih dahulu. Ini berarti kita turunkan dari Y, C1 E pangkat X, maka turunannya adalah C1 E pangkat X ya. Sementara untuk yang ini berarti C2, nah X E pangkat X-nya berarti kita turunkan itu menjadi apa? Ini sama seperti yang tadi ya, turunannya E pangkat X ditambah X E pangkat X. Pakai aturan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen ya. Atau ini bisa kita tuliskan sebagai C1, sebentar, atau nggak usah lah ya, nggak usah di, itu juga nggak apa-apa. Nggak usah di, apa namanya, ini kan sudah lebih singkat gitu. Nah, dari situ masalah nilai awalnya barulah kita substitusikan ke yang diketahui. Mana yang diketahuinya yang ini ya, dua kasus ini. Karena tugas kita berikutnya adalah mencari C1 dan C2. Oke, nah pasti ingat ya, kalau Y0 sama dengan 4 itu artinya X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 4. Sehingga kita tuliskan menjadi C1, kita substitusinya ke sini ya. Substitusinya ke sini. C1 dikali E pangkat 0 gitu ya. Ditambah C2 dikali 0 dikali E pangkat 0. Hasilnya adalah E pangkat 0 itu sama dengan 1 kali C1 berarti C1. E pangkat 0 itu 1 kali 0 kali C2 berarti hasilnya 0 ya. Maka ini tuh katanya sama dengan berapa? Sama dengan 4. Sehingga kita dapat C1-nya sama dengan 4. Sementara yang kedua, kita substitusinya ke sini. Ya, C1 berarti E pangkat 0 ditambah C2 kali E pangkat 0 ditambah 0 kali E pangkat 0. Gitu ya. Kita lihat E pangkat 0 kali 0, 0. E pangkat 0, 1. Berarti 1 kali C2 ya. Yang ini juga C1 kali 1. Berarti C1 ditambah C2 itu hasilnya adalah 3. Kita sudah punya C1-nya itu adalah 4. Kita substitusi di sini. Sehingga kita punya C2-nya itu adalah negatif 1. Sehingga jawabannya ini C1 sama dengan 4 dan C2 sama dengan negatif 1. Sehingga solusi yang kita punya itu adalah Y sama dengan C1-nya adalah 4 kali E pangkat X ditambah C2-nya adalah negatif 1 kali X kali E pangkat X. Begitu ya, ini adalah jawabannya untuk yang nomor 3. Seperti itu teman-teman ya. Berikutnya kita akan lanjut untuk ke nomor 7. Masih bagian yang pertama, ini terkait dengan basis solusi dan solusi linear ya kalau nggak salah ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita ke nomor 7 nih yang berikutnya. Oke, kita lihat nomor 7 ini katanya diminta untuk menyelidiki ya, apakah Y sama dengan X plus 1 dan Y sama dengan X min 1 itu bebas linear gitu ya. Apakah bebas linear? Pada interval 0 sampai 1 gitu kan ya. Nah, kita jawab. Nih, berikutnya kita jawab ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita pilih dulu dua buah bilangan gitu ya, karena kita punya ini dua buah basis gitu ya. Kita punya dua buah basis, kemudian intervalnya itu 0 sampai 1. Kita pilih sebarang dua buah bilangan di antara 0 sampai 1 gitu. Misalkan saya pilih X-nya itu adalah 1/4 dan 1/2 gitu ya. 1/4 dan 1/2 itu mereka berdua di antara 0 sampai 1 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk X sama dengan 1/4.
dan X sama dengan 1/2. Nah, apakah dia bebas linear itu? Ini ya, kita sekarang mau mengupas ini dulu. Bebas linear gitu ya. Apa sih bebas linear itu? Nah, kalau dia bebas linear itu artinya kombinasi linear. Misalkan kita punya koefisien itu K1 dan K2 gitu ya. Nah, basisnya apa tadi? X plus 1 dan X min 1. Kan gitu ya, sama dengan 0. Nah, kita lihat apakah K1 dan K2-nya itu ada nggak yang selain dari 0. Kalau misalnya dia sama dengan 0 ya, K1 dan K2 nggak ada yang lain lagi, maka kita dapatkan atau misalnya kita bisa simpulkan bahwa dia bebas linear. Tapi kalau misalnya ada K1 dan K2 yang bukan sama dengan 0 dan mengakibatkan si persamaan ini tuh menjadi sama dengan 0 gitu ya, maka itu dikatakan tidak bebas linear, seperti itu kan ya. Sekarang kita lihat untuk X sama dengan 1/4, kita substitusikan ke persamaan kombinasi linear yang tadi. Berarti X sama dengan 1/4, maka K1 gitu dikali 1/4 ditambah 1 ditambah K2 kali 1/4 dikurangi 1 gitu ya. Itu hasilnya sama dengan 0 katanya. Kemudian K1 dikali setengah tambah 1 tambah K2 kali setengah dikurangi 1 sama dengan 0. Kita uraikan kembali. Yang ini 1/4 tambah 1 itu berarti kan 5/4 ya. 5/4 K1. Oke, 5/4 K1 1/4 dikurangi 1 berarti min 3/4 ya. Min 3/4 K2 sama dengan 0. Yang ini berarti setengah tambah 1 itu 3/2 K1. Setengah dikurangi 1 min setengah berarti min setengah K2 juga sama dengan 0. Saya akan mengubah mereka menjadi 5K1 min 3K2 gitu ya, sama dengan 0. Dan yang ini 3K1 dikurangi K2 sama dengan 0. Yang atas misalnya dikali 1, yang bawah dikali 3 ya. Oke, hasilnya itu berarti saya tuliskan ke bawah. Saya tuliskan ke bawah menjadi 5K1 dikurangi 3K2 sama dengan 0. Ini menjadi 9K1 dikurangi 3K2 sama dengan 0 gitu ya. Ini dikurangi supaya hilang. Maka ini kan 0, yang ini juga 0. 5 dikurangi 9 itu adalah min 4K1. Sehingga kita punya K1-nya itu adalah 0. Dan setelah substitusi nanti kita dapatkan K2-nya itu juga sama dengan 0. Nah, ternyata untuk sebarang X yang kita pilih mengakibatkan yang kita temukan itu adalah K1 dan K2-nya 0. Maka tidak ada yang lain. Ini bisa kita sebut sebagai bebas linear gitu ya. Apa yang bebas linearnya? Yakni Y sama dengan X plus 1 dan Y sama dengan X min 1-nya. Begitu ya teman-teman ya. Oke.